Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah Faravansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai final project saya, Data Science, mengenai clustering the countries by using convenience for Health International. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis klaster negara-negara berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan karakteristik, sehingga kita dapat mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan. Kemudian kita akan ke permasalahannya terlebih dahulu. Help International telah berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta dolar dan saat ini CEO LSM perlu memutuskan bagaimana menggunakan uang ini secara strategis dan efektif. Jadi CEO harus mengambil keputusan untuk memilih negara yang paling membutuhkan bantuan. Nah, saya akan mengategorikan negara menggunakan beberapa faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang menentukan perkembangan negara secara keseluruhan. Kemudian saya akan menyarankan negara mana saja yang paling perlu menjadi fokus CEO. Oke, yang pertama, import library. Yang pertama, kita menambahkan beberapa library yang diperlukan di bagian awal kode untuk memastikan bahwa semua kode kita, fungsi kita yang kita gunakan dalam kode tersedia dan dapat dijalankan dengan benar. Yang kedua, membaca dan memahami data. Kemudian, kita akan menganalisis data. Sebelum melakukan kristalisasi, kita perlu melakukan analisis data awal untuk memahami karakteristik data. Kali ini saya menggunakan bivariate analysis untuk melihat hubungan antara fitur. Bisa kita lihat bersama, klaster 1 berwarna Tosca menunjukkan kelompok negara yang paling rentan dengan tingkat kematian anak yang tinggi, harapan hidup yang rendah, dan pendapatan serta GDP per kapita yang rendah. Kemudian klaster 2 yang warna biru menunjukkan kelompok negara dengan kondisi terbaik dengan tingkat kematian anak yang rendah, harapan hidup yang tinggi, dan pendapatan serta GDP per kapita yang tinggi. Kemudian klaster 0 yang warna hijau yang berada di antara kedua klaster Tosca dan klaster biru. Nah, analisis ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan bagaimana negara-negara dikelompokkan berdasarkan karakteristik tersebut. Yang kedua, data scaling. Kita menskalakan data agar semua fitur memiliki data yang sama. Ini penting untuk algoritma K-means. K-means clustering, metode Alto membantu kita menemukan siku pada grafik menunjukkan jumlah klaster yang baik. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bersama jumlah klaster optimal untuk data ini adalah sekitar 3 atau 4. Kemudian setelah ini kita akan mengelompokkan negara ke dalam klaster menggunakan algoritma K-means. Berikut kodenya. Selanjutnya, hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis dari grafik ini, negara-negara dalam klaster Tosca adalah yang paling membutuhkan bantuan karena mereka menghadapi tantangan terbesar dalam hal kesehatan anak dan pembangunan ekonomi. Negara-negara dalam klaster biru memiliki kondisi yang lebih baik, namun tetap penting untuk memantau dan mendukung negara-negara dalam klaster hijau agar mereka tidak tergelincir ke dalam kondisi yang lebih buruk. Yang selanjutnya, menampilkan negara dalam setiap klaster. Kita menggunakan kode berikut. Nah, dapat kita lihat bersama negara yang ditampilkan dalam klaster 2 adalah Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, dan lainnya. Kemudian negara dalam klaster 0 dan negara dalam klaster 1. Selanjutnya, rekomendasi negara yang saya rekomendasikan adalah negara dengan klaster 2, yaitu Afghanistan, Angola, Berlin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, dan lain-lainnya. Nah, dari
Ini semua kesimpulan yang kita dapat adalah analisis data dengan metode K-means clustering telah berhasil mengelompokkan data-data berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di cluster kedua atau yang kita lihat tadi cluster Tosca telah diidentifikasi sebagai kelompok negara yang paling membutuhkan bantuan karena memiliki tingkat kematian anak tertinggi, harapan hidup terendah, dan GDP per kapita terendah. Negara-negara dalam klaster ini menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, rekomendasi untuk CEO yang pertama, fokus bantuan pada klaster 2. Alokasikan sebagian besar dana $10 juta untuk negara-negara dalam klaster 2. Negara-negara ini membutuhkan intervensi segera dan signifikan untuk meningkatkan kondisi kesehatan anak, kebutuhan hidup, dan pembangunan ekonomi. Kemudian, menjalin kemitraan dengan organisasi internasional, pemerintah setempat, dan LSM lainnya untuk memaksimalkan dampak bantuannya. Nah, dengan mengikuti rekomendasi ini, CEO Health International dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara strategis dan efektif untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi negara-negara yang membutuhkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.